Halo teman-teman, jumpa lagi di series terbaru, yaitu kita sekarang seriesnya adalah analisis distribusi ukuran partikel menggunakan data SEM. Jadi SEM ini kita dari data SEM ini kita bisa tahu morfologi atau penampakan suatu senyawa atau suatu partikel, yang mana nanti dari gambar yang dihasilinnya atau data yang dihasilinnya kita akan olah pakai imagery, yang mana nanti dari image ini nanti kita bisa tahu ukuran-ukuran partikelnya, dan nanti kita bisa olah lebih lanjut data-data hasil ukuran setiap partikelnya memakai origin agar kita bisa tahu distribusi dari ukuran partikelnya. Nah, jadi kita langsung aja, aku buka dulu gambar atau data SEM yang akan diolah. Nah, ini adalah data yang akan kita olah dengan imagery. Jadi, untuk penentuan ukurannya itu, sebenarnya untuk di imagery itu ada dua cara, yaitu dengan cara manual, yang kedua itu dengan cara threshold. Nah, untuk di part pertama ini akan aku jelasin dulu dengan cara manual. Maksudnya manual itu adalah kita akan mengukur atau memilih dulu partikel yang akan kita jadikan sampel untuk diukur gitu ya, secara manual, kita sendiri yang milihnya gitu ya. Nanti untuk metode yang threshold itu akan dijelaskan di part kedua. Nah, sekarang untuk permulaannya kita udah buka dulu gambar yang akan kita olah. Nah, nanti kita harus rubah dulu type image dari gambar ini menjadi 8 bit. Kalau di sini kebetulan sudah jadi 8 bit ya. Nah, lalu kalau bisa teman-teman lihat di gambar ini itu ada kayak semacam skala ya, semacam skala yang artinya sepanjang garis ini itu dia ukurannya adalah 1 mikrometer. Nah, jadi nanti kita akan masukkan nih si skala ini ke sistem imagery-nya. Caranya itu kita ke tab analyze dan kita set scale. Nah, kita klik to remove scale dulu untuk menghapus pengaturan skala yang telah dipakai sebelumnya. Nah, nanti baru kita akan masukkan skala yang ada di gambar sini. Ini kita okekan aja dulu. Sekarang kita akan di zoom in aja. Kita akan select dulu sepanjang garis ini memakai tool stroke. Nah, jadi untuk teman-teman yang tangannya suka tremor gitu ya, biar garisnya tetap lurus, kita bisa pakai bantuan tombol shift. Jadi ketika bikin garisnya itu, ketika ngedrag garisnya sambil pencet tombol shift. Nah, kita tarik garis lurus. Oke, kalau sudah, kita ke analyze lagi dan set scale. Nah, ini distance in pixelnya udah keukur secara otomatis ya dengan si select di strike ini. Nah, untuk known distance-nya kita isi dengan skala yang ada di gambar ini, yaitu 1 mikrometer. Tapi untuk image itu nanti kehitungnya adalah dalam nanometer. Jadi kita konversi dulu 1 mikrometer ke dalam satuan nanometer, yaitu menjadi 1000. Kalau udah kayak gitu tinggal di okein aja. Nah, sekarang adalah selanjutnya kita akan sampling, kita akan pilih partikel-partikel yang akan kita ukur ukurannya. Caranya itu kita akan memilih secara acak partikel-partikel yang nanti dimasukkan ke data pengukurannya. Caranya gimana? Kita pakai brush, kita pakai stroke ini, tool stroke ini. Kita zoom aja ya biar lebih kelihatan dan lebih enak. Nah, nanti kita akan bikin garis diameter untuk setiap partikel yang akan kita jadikan sampelnya gitu ya. Nah, untuk penyamplingannya itu, untuk pencuplikannya itu kita butuh sekitar kalau bisa 150 data lebih, karena semakin banyak akan semakin
lebih representatif datanya gitu terhadap gambar atau data yang kita pakai. Nah, jadi nanti ini langsung aja ya, kita pakai tools yang strike ini, kita sambil klik kiri terus tarik garis. Ya, tarik garis sepanjang diameternya, bisa ke atas, bisa ke pinggir ya. Dan untuk kalau misalnya garisnya mau lurus ya kita sambil pencet shift gitu ya, sambil pencet shift terus drag. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gitu, kita ke analyze terus ke measure, atau bisa pakai shortcutnya itu Ctrl M. Kita measure. Nah, nanti muncul nih jendela result ini keukur bahwa si satu partikel yang ini itu areanya sebesar ini, dan length-nya itu, nah panjangnya diameternya, karena ini kan partikelnya kalau misalnya kita lihat ya, dia bentuknya terlihat seperti lingkaran gitu ya, jadi kayak seperti nanosfer gitu. Jadi ini pakai pendekatannya dengan rumus lingkaran. Nah, karena partikelnya banyak kan, kita pasti jangan sampai ya kita malah ngukur partikel yang sama sebanyak 2 kali, karena partikelnya banyak gitu, dan kita juga agak susah untuk mengingat partikel mana yang tadi udah kita ukur. Kita bisa tandai si partikelnya. Jadi tadi kan udah di measure ya, udah diukur. Nah, terus kita klik ke edit, terus kita klik fill yang ini. Nah, nanti jadi muncul garis kayak gini. Ini sebagai tanda bahwa partikel yang ini udah kita ukur. Nah, nanti untuk lebih cepatnya teman-teman bisa pakai langsung aja shortcutnya itu Ctrl F. Misalnya kita biar cepet ya, tadi kalau measure itu shortcutnya Ctrl M, untuk ditandai itu Ctrl F. Jadi misalnya kita pilih partikel yang ini, kita tarik garis lagi, terus kita langsung aja Ctrl M, langsung diukur ya, terus Ctrl F, langsung ditandai, dan dilakukan terus seperti itu sampai kita punya jumlah data yang cukup representatif ya, 150 minimalnya ya, dan lebih banyak ya pasti lebih baik gitu karena lebih representatif. Jadi karena caranya sama kayak tadi ya, kita select dulu partikel yang kita mau, ukur dulu panjangnya dengan tool strike, terus Ctrl M untuk measure, untuk mengukur data-datanya, terus nanti Ctrl F ya, sebetulnya itu opsional tapi untuk menandai, karena biar tidak terjadi pengulangan pengukuran partikel yang sama. Jadi kita percepat aja langsung ke data yang lebih banyak. Nah, ini adalah seluruh data yang udah diambil. Ini ada 100 sampai 150 partikel yang aku ambil datanya. Kalau sudah seperti ini, nah ini kita perlebar ya, misalnya ini yang keukur itu, yang pertama adalah areanya atau luasnya, minnya, rata-ratanya, minimumnya, maksimalnya, sudutnya, dan tadi diameternya ya yang kita ukur manual. Nah, kalau sudah kayak gini kita bisa save file ini menjadi file Excel agar nanti kita bisa olah lebih lanjut ke origin. Kita save as saja, kita namakan saja dulu. Nah, kita save. Ini adalah datanya. Untuk nanti ke origin, data yang akan kita pakai itu adalah data length-nya aja. Kita buka dulu originnya. Oke, ini udah ada originnya. Nah, jadi sekarang kita tinggal langsung copy paste aja data length yang tadi udah kita dapat ke origin. Kita langsung aja klik dan otomatis saja select ke bawah, lalu copy dan kita pastekan ke koordinat Y. Kita Ctrl V aja dan dinamakan length ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan buat histogramnya. Jadi kita select data di koordinat Y, terus kita ke plot dan kita pilih histogram. Nah, ini sudah muncul. Kita klik di batang histogramnya, lalu go to bin worksheet. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita select dulu koordinat X-nya yang bin center dan koordinat Y yang counts ini. Lalu kita plotkan lagi tapi memakai kolom di pilihan bar ini, memakai kolom yang ini. Nah,
Kalau sudah muncul yang ini, kita klik ya si grafiknya, lalu ke analisis, lalu ke fitting, lalu kita ke nonlinear curve fit, lalu open dialognya. Nah, setelah itu kita ganti ke kategori ini menjadi peak function, dan functionnya itu log normal. Lalu ke yang pilihan advance. Nah, itu sampai ke bawah sampai ada quantities, terus expand, panjangin yang fit statistik, dan pastiin pilihan R square atau COD-nya itu kecek ya. Lalu tinggal klik fit. Ini okein aja. Nah, ini udah ada data yang lengkapnya, dan di sini udah ada R square-nya nilainya 0,95648, dimana nilai COD ini atau R square ini kalau makin mendekati 1, maka si partikel yang kita analisis itu makin homogen atau makin seragam gitu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi nanti data yang atau grafik yang kita ambil yang kolom ini kita pindahin aja ke sini ya. Dan kita ganti sumbu X-nya menjadi diameter dalam nanometer, dan sumbu Y-nya menjadi frekuensi. Oke, dan inilah data hasil atau grafik diagram hasil dari pengolahan origin. Nah, untuk selanjutnya nanti aku juga akan tunjukin cara pengolahan gambar SEM tapi dengan metode threshold yang bisa kalian tonton di part kedua. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya.